Silakan, Pak. Saudara-saudara sekalian, kesuksesan kepala daerah untuk mensejahterakan rakyatnya ditentukan oleh keberhasilannya dalam merealisasikan visi misi yang telah disusun dan dituangkan dalam peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka menengah daerah. Namun kalau saya melihat pada visi misi dan janji politik yang ditawarkan beberapa waktu yang lalu dengan satu desa, satu dokter, wira usaha baru, pupuk murah dan merata, dan kapal tangkap penuh nelayan, ini keseluruhan visi misi ini terus terang saja tidak nampak diwujudkan atau berhasil diwujudkan. Dari program-program yang gagal tersebut, apa yang ingin dilanjutkan sesuai dengan komitmen tadi akan melanjutkan program yang sudah ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis dan kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan terkait pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu Bapak 120 detik. Dimulai dari Bapak berbicara. Terima kasih orang tua kami yang kami hormati. Memang benar visi misi itu adalah merupakan acuan kita. Dan kalau tadi Bapak hanya melihat, tapi kami ini kan merasakan dan menjadi pelakunya. Lalu mana yang dianggap gagal 100%? Bahkan dikatakan tidak ada satupun yang dilakukan oleh pemerintahan Haji Najmul Ahyar ini. Pertama, Bapak bicara tadi tentang satu dokter, satu desa. Lihat datanya, Pak. Sebelum gempa, itu jumlah dokter kita sudah mencapai 22 orang dari 33 desa. Berarti kalau kita hitung persentasinya, sudah melebihi 60%, Pak. Saya pikir tidak bisa kita kemudian memaksakan kata gagal ini kepada sesuatu yang sudah berhasil 60%. Kalau belum berhasil 100%, kami akui. Ya, karena apa? Begitu gempa terjadi, Bapak sekalian, alhamdulillah dokter yang ada sekarang ini kami berikan penghargaan yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka mau masih menjalankan tugasnya sebagai pembina kesehatan di desa yang bersangkutan. Kalau selesai gempa itu kita paksakan dokter-dokter kita ini tinggal di desa, persoalannya adalah kita sendiri masyarakat desa ini daerah Konta Togol, daerah Konta Moro, kita tinggal di tenda. Bagaimana kita memaksakan mereka untuk kemudian harus berdiam di desa, dokter-dokter kita itu. Nah kemudian wirausaha baru. Wirausaha baru ini telah kami anggarkan sejak pertama, Pak. 15 miliar saya anggarkan di periode pertama, di tahun pertama. Tetapi kemudian ada peraturan Menteri Dalam Negeri yang tidak memperbolehkan memberikan pengusaha ini modal dalam bentuk uang, ya, sehingga kemudian kita rubah dia menjadi bentuk barang. Nah, dalam perjalanannya alhamdulillah ternyata perubahan paradigma berdasarkan aturan seperti ini membuat program ini justru menjadi lebih dari 100% capaiannya. Kalau di program WUB yang kita laksanakan itu targetnya ada 10.000. Ternyata dengan paradigma baru ini penerima manfaat melebihi. Terima kasih. Waktu habis. Mohon maaf paslon dan lain-lain. Belum bisa kami jelaskan karena waktu. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Waktu Bapak 120 detik. Terima kasih. Konsep dokter satu desa satu dokter itu kalau yang tercantum dalam peraturan daerah tentang APBD itu dokter yang tinggal di desa melayani masyarakat di desa itu diberikan kendaraan, tapi kenyataannya tanya aja rakyat seluruh Lombok Utara, tanya ada dokter enggak di situ, pasti jawabnya tidak ada. Nah itu yang saya maksud, ini program yang gagal. Termasuk wirausaha baru. Saya juga pernah membaca APBD kita, sekian tahun itu memang diprogramkan, tetapi tidak bisa dilaksanakan. Kalau diberikan uang dalam bentuk barang, itu bukan wirausaha baru namanya. Yang diinginkan itu modal, bukan barang. Nah ini yang saya maksud. Saya maksud bahwa itu gagal. Termasuk kaitan dengan pupuk murah merata. Pupuk murah ini kan fiskal, Pak. Itu urusan negara. Negara yang memberikan subsidi atau tidak memberikan subsidi. Nah kalau kita ingin pupuk murah merata itu tentu ada niat baik kita untuk memberikan subsidi atau apa kayak namanya, beri pupuk itu misalnya semua kalau mampu daerah ini, terus kemudian kita jual sesuai dengan keinginan kita murah. Kan sekarang ini pupuk malahan bukan hanya murah merata saja yang mahal, tapi tidak ada pupuk itu sekarang ini. Ini yang saya maksud. Jadi kita kalau ingin membuat satu program visi misi itu harus terukur
Apa yang mampu kita laksanakan selama kurun waktu 5 tahun, itu yang kita programkan. Sehingga kita terganjal dengan kegagalan-kegagalan yang memang selama ini terjadi. Itu yang saya maksud. Supaya penyusunan visi misi itu harus terukur. Yang mampu kita laksanakan selama kurun waktu jabatan kepala daerah 5 tahun. Jadi kalau terlalu tinggi kita buat program seperti itu, tentu kita akan berhadapan dengan kegagalan-kegagalan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Apa yang akan lanjutkan? Terima kasih, waktu habis. Makasih. Kita menuju ke paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Waktu Bapak 120 detik, silakan. Ya, terima kasih. Bagaimanapun kami menjelaskan kalau memang tidak mau percaya itu susah gitu. Sekarang kalau dipaksakan mengatakan misi-misi ini gagal, padahal sudah ada loh. Ya, wirausaha baru sudah ada. Kami tidak mau memaksakan sesuai yang bertentangan dengan aturan. Kalau kami paksakan misalnya memberikan dalam bentuk uang, padahal itu tidak sesuai dengan aturan, maka kami jadi korban, rakyat kami juga menjadi korban. Dan alhamdulillah ternyata dengan memberikan dalam bentuk barang ini banyak sekali wirausahaan yang sukses. Kemudian kalau dokter desa, saya tidak percaya kalau kita kita bertanya kepada semua masyarakat KLU lalu menyatakan tidak ada dokter. Ini jangan kita buat-buat, ya. Alhamdulillah, ya, sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Tetapi sekali lagi, kalau satu kebenaran tidak mau kita akui, yang nggak mungkin akan bisa masuk ke dalam otak dan pikiran kita. Kemudian pupuk, persoalan kita itu adalah bukan pada kelangkaan pupuk kemarin itu. Persoalan kita adalah pada kurangnya kuota pupuk bersubsidi kita. Maka apa yang dilakukan oleh pemerintah? Bapak buka APBD, mungkin Bapak belum baca. Di sana ada anggaran untuk membeli pupuk non subsidi oleh pemerintah daerah, lalu kita lepas ke masyarakat dengan harga subsidi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pupuk dengan harga lebih murah dari semestinya. Dan ini kita lakukan, Bapak sekalian. Demikian juga dengan program-program yang lain. Ambulan desa umpamanya, mau tidak diakui, orang sudah diterima oleh 33 desa yang ada. Bahkan sekarang kami sedang menganggarkan untuk 10 desa yang sudah definitif akan kita berikan juga ambulan desanya. Nah, menurut saya, marilah kita ajak masyarakat kita berpikir jernih. Kita tidak perlu mengakui sesuatu yang ada itu kemudian kita paksakan menjadi tidak ada. Dan kami bisa buktikan dengan data dan kenyataan. Ayo kita turun sama-sama. Kalau dikatakan dokter desa tidak ada, ayo kita turun. Kendaraan yang diberikan mereka punya sepeda motor dan kita berikan tunjangan perumahan. Bahkan sekarang ini akan kami tingkatkan lagi. Terima kasih. Menurut kami, Mohon maaf, waktu program habis. dokter desa ini Terima bagus. kasih, paslon nomor urut 2. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh paslon kita. Kita akan menuju ke segmen yang terakhir yaitu closing statement. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan ke paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 1. Kami persilakan, Pak. Waktu Bapak 60 detik dimulai dari Bapak berbicara. Terima kasih orang tua kami yang kami hormati. Selama ini kan kawan-kawan kita ya pada saat kampanye selalu mempersoalkan mengapa Lombok Utara sendiri yang menjadi daerah tertinggal di NTB ini. Padahal kita tidak melihat bagaimana Lombok Barat di usia berapa dia keluar dari daerah tertinggal itu. Nah, untuk itu maka sekarang mungkin kami diberikan pencerahan, kami diberikan penjelasan. Sekiranya Bapak menjadi bupati nanti, apa mungkin gitu ya dalam waktu 3,5 tahun ini kita langsung keluar dari daerah tertinggal itu. Terutama kalau usaha Bapak itu dengan menggunakan pendekatan indikator ketertinggalan berdasarkan Permendes. Atau yang kedua juga dengan menggunakan pendekatan Perpres 63 tahun 2020. Kira-kira bagaimana kalau pendekatan itu yang digunakan dalam waktu yang singkat ini, apa mungkin begitu Bapak jadi bupati kemudian langsung kita selesai daerah tertinggal ini. Terima kasih. Terima kasih. Cukup. Waktunya masih tersisa? Udah. Cukup. Baik. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk calon bupati nomor urut 1. Waktunya bisa di-reset, teman-teman. Waktu Bapak 120 detik. Dimulai dari Bapak berbicara. Silakan. Saudara-saudara sekalian, memang harus kita akui sekarang ini, seingat saya, beberapa tahun yang lalu itu daerah tertinggal di NTB itu 6. Kemarin waktu Wapres datang ke NTB, dia menjelaskan bahwa yang sisa yang 65 itu sudah keluar dari areal daerah tertinggal. Tinggal satu-satunya di NTB itu adalah Lombok Utara. Ini sesuatu yang harus kita akui. Jangan kita mencontoh sesuatu yang, ya misalnya Lombok Barat tertinggal sekian puluh tahun baru bisa
mengakses dirinya untuk keluar dari daerah tertinggal. Jangan kita menilai seperti itu. Tapi bagaimana kita dengan potensi yang ada ini, kita mengurangi ketertinggalan kita dari kawan-kawan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu. Saya yakin dan percaya dengan memanfaatkan potensi yang ada, kita punya potensi Lombok Utara ini luar biasa. Potensi yang paling besar itu adalah pariwisata, walaupun sekarang sedang kolab. Tetapi bagaimana ikhtiar kita bersama-sama untuk mengurangi atau memperpendek atau mempercepat predikat daerah tertinggal itu sendiri. Tentu kita harus mengerahkan segala dana dan daya untuk kita bisa keluar dari itu. Contoh soal saya lihat Sumbawa Barat saja. Sumbawa Barat juga hampir mirip dengan kita usianya. Tapi sekarang dia sudah lepas dari daerah tertinggal. Sumbawa Barat. Nah, kenapa kita tidak bisa melakukan hal seperti itu? Ini kalau kita sungguh-sungguh bekerja untuk daerah ini, insya Allah daerah tertinggal itu pasti kita bisa lewati. Ini yang paling penting, bagaimana kita semangat kita untuk mengejar ketertinggalan kita ini sehingga kita tidak lagi mendapat predikat sebagai daerah tertinggal satu-satunya di NTB. Memang harus kita ungkap ini supaya mengingatkan kita semua. Ini tugas kita ke depan itu apa? Supaya kita... Terima kasih, waktu habis. Terima kasih. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan balik. Baik, Waktu terima Anda kasih. 20 detik dimulai dari Bapak berbicara. Ya, saya Ulangi, sepakat. mohon maaf waktunya, mohon maaf Ya. teman-teman, 120 detik bisa diperbaiki. Kami persilakan, Pak. Baik, saya sepakat bahwa kita semua tidak boleh malu mengakui itu, Pak, bahwa kita ini masih berada pada posisi daerah tertinggal di Nusa Tenggara Barat. Tadi kalau disampaikan Sumbawa Barat dengan dukungan yang luar biasa dari Newmont, itu 17 tahun baru dia keluar dari daerah tertinggal. Lombok Barat itu sekitar 62 tahun, Pak. Tetapi yang saya tanyakan tadi dan belum terjawab sebetulnya adalah jika menggunakan pendekatan indikator-indikator ketertinggalan berdasarkan Permendes itu. Untuk dimaklumi bahwa berdasarkan Permendes itu, kita akan bisa keluar dari daerah tertinggal itu dengan minimal angka kemiskinan kita itu 14%, Pak. Nah, ini cukup jauh. Bayangkan ketika Bapak pun kita bisa menurunkan angka kemiskinan. Kalau dalam waktu sekitar 10 tahun beliau dengan kami itu rata-rata 1,7% per tahun. Nah, kalau hanya 3,5 tahun, apalagi mungkin tidak sampai dia 3 tahun, tidak mungkin angka 14% itu akan kita capai. Kecuali nanti kalau kita menggunakan pendekatan Perpres 63 tahun 2020. Nah, itu yang saya maksudkan. Saya tadi hanya ingin mendapatkan masukan. Ya, ini diskusi. Ya, kira-kira ya dengan pendekatan pendekatan indikator ketertinggalan berdasarkan Permendes itu bisa enggak dalam waktu kira-kira 2,5 tahun ini kita langsung keluar dari daerah tertinggal itu, dan bagaimana treatmentnya. Sementara sekarang ini kan kita juga berada pada suasana recovery setelah gempa ini. Ingat bahwa gempa menghancurkan kita itu luar biasa. Penurunan IPM kita juga disebabkan karena angka kemiskinan kita itu 0,2% meningkat. Tapi 0,2% meningkat itu justru menunjukkan sustainnya masyarakat Lombok Utara, menunjukkan bertahannya masyarakat Lombok Utara. Dalam kondisi rumah semuanya, sebagai indikator angka kemiskinan itu hampir seluruhnya hancur, tetapi angka kemiskinan kita meningkat hanya 0,2% saja. Ini justru menunjukkan masyarakat Lombok Utara itu survive. Nah, kaitannya dengan tadi, ya tentu tadi tidak dijawab dengan menggunakan pendekatan. Terima kasih, waktu habis.